Ia pikir setelah semuanya membaik, setelah peluang datang, setelah orang mulai menghargainya, perjalanan selesai. Ternyata tidak. Identitas baru bukan hadiah. Ia adalah tanggung jawab. Rendra berdiri di ruang kerjanya yang kini terasa berbeda. Proyek berjalan baik, tim solid, hubungan di rumah hangat. Dunia meresponnya dengan cara yang lebih baik. Tapi satu pagi, ketika ia duduk sendiri dengan secangkir kopi, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Hidup tetap penuh tantangan. Target baru muncul, tekanan baru datang, ekspektasi meningkat. Dan untuk sepersekian detik, ia merasakan bayangan versi lamanya muncul kembali. Suara itu berbisik, jangan sampai gagal. Sekarang kamu nggak boleh salah. Semua orang sudah percaya kamu. Dulu, suara itu akan membuatnya panik. Sekarang, ia hanya menarik nafas. Ia tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Aku tahu kamu masih ada." Identitas lama tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tidak lagi memegang kendali. Hari itu, ia membuat keputusan penting. Bukan tentang proyek, bukan tentang karir, tentang cara ia ingin menjalani hidup ke depan. Ia tidak ingin lagi berubah karena tekanan. Ia tidak ingin lagi tumbuh karena rasa takut. Ia ingin bertumbuh karena kesadaran. Siang itu, di rapat besar, ada keputusan yang salah diambil oleh timnya. Semua mata tertuju padanya. Dulu ia mungkin akan menyalahkan seseorang, atau terlalu cepat mengambil alih. Tapi kali ini, ia berkata dengan tenang, "Kita evaluasi sama-sama. Tidak perlu cari siapa yang salah." Ruangan terasa aman. Dan di situ ia sadar, kepemimpinan bukan lagi tentang performa, tapi tentang stabilitas batin. Malamnya, ia berjalan sendirian di halaman rumah. Udara lebih tenang dari biasanya. Ia teringat perjalanan panjangnya, dari merasa tidak cukup, menjadi korban, melawan kebiasaan lama, diuji lingkungan, hingga dunia mulai merespon. Dan kini ia paham sesuatu yang lebih dalam. Transformasi bukan tentang menjadi versi sempurna. Transformasi adalah kemampuan untuk tetap sadar, bahkan ketika tekanan datang kembali. Beberapa bulan kemudian, ada kegagalan baru. Satu proyek besar tidak berjalan sesuai rencana. Kerugian cukup terasa. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak runtuh. Ia tidak mempertanyakan nilai dirinya. Ia duduk, mengevaluasi, memperbaiki. Bukan dengan panik, tapi dengan kedewasaan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan arti identitas baru. Ia tidak terguncang oleh hasil, ia stabil karena siapa dirinya. Suatu malam, ia menulis kalimat yang sederhana tapi dalam. "Aku tidak lagi berubah untuk mendapatkan sesuatu. Aku berubah karena itu adalah siapa aku sekarang." Dan kalimat itu terasa seperti fondasi. Karena identitas baru bukan tujuan yang dicapai lalu selesai. Ia adalah standar baru, cara berbicara baru, cara berpikir baru, cara memimpin baru, cara mencintai baru, cara merespon tekanan baru. Rendra akhirnya mengerti. Dulu ia mengejar hasil untuk merasa cukup. Sekarang ia membangun diri karena ia sudah cukup. Dan dari titik itu, hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan. Ia terasa seperti perjalanan yang sadar. Suatu pagi, ia berdiri di depan cermin. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada musik latar, tidak ada momen dramatis, hanya dirinya. Ia menatap matanya sendiri dan berkata pelan, "Aku tidak kembali ke versi lama, apapun yang terjadi." Dan itu bukan janji emosional, itu komitmen. Jika pernah mengalami hal yang serupa, share pengalamanmu di komen. Dan jika bermanfaat, bagikan video ini ke teman seperjuanganmu. Terima kasih.